Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam mengasihi Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu malam hari ini tanggal 25 Juni 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan, kita semua sehat di dalam pemeliharaan Tuhan. Tadi pagi maupun sore kita semua sudah beribadah kepada Tuhan di hari Minggu yang bahagia ini. Biar makin hari kita senantiasa ada di dalam rumah Tuhan. Hari demi hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Kita minta, Tuhan, tuntunlah hidupku. Buatlah jalanmu dalam kehidupan saya, Tuhan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Jangan sampai kita melangkah jalan yang sesat, melangkah jalan yang salah, berdosa kepada Tuhan. Tapi mari kita mau senantiasa ada bersama dengan Tuhan. Minta pimpinan Tuhan, supaya Roh Kudus akan mengajar kita untuk mengingatkan kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Buatlah jalanmu dalam saya Bapa. Karena tema firman Tuhan malam hari ini, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat. Kita minta dibentuk Tuhan, bentuklah hidupku, supaya ku melangkah di dalam rencanamu yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan ku tanah liat, haleluya. Biar kau kerjakan urutmu, ku duduk diam di kakimu. Buatlah jalanmu Bapa dalam kehidupan saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan ku tanah liat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan urutmu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kakimu. Dalam Mazmur 86 ayat 11, demikian firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya ku hidup menurut kebenaran-Mu. Buatlah hatiku untuk selalu takut akan nama-Mu, haleluya. Ku mau selalu taat kepada firman-Mu, ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, haleluya. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, amin. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah
kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sucikanlah hatiku Bapa, pikiran dan mulutku Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan, firman Tuhan yang Maha Kudus. Ampunilah semua dosaku Bapa, sucikanlah hidupku. Haleluya. Roh Kudus, bimbing aku Bapa dalam firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, salahku, ya Bapakku Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, segala-galanya bagi Engkau Bapa kami Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, syukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Sebelum kita berbaring tidur pada minggu malam hari ini, tanggal 25 Juni 2023, mari kita mau setia sama Tuhan. Saya ingin menjadi hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan Yesus, setia dan taat kepada firman-Nya. Biarpun kita banyak godaan, banyak cobaan, seringkali mungkin kita bisa jatuh di dalam dosa. Tapi kalau kita sadar minta ampun datang kepada Yesus, maka Yesus Bapa kita yang Bapa yang baik. Oleh karena itu mari dengan segala kerendahan hati kita minta, Tuhan tuntunlah hidupku. Kiranya Roh Kudus akan mengajar hidup kita. Ini penting, harus ada kita miliki sifat rendah hati, Pak. Ini penting. Karena dengan sifat rendah hati seperti Raja Daud disayang sama Tuhan. Karena sifat Raja Daud memiliki rendah hati dan taat. Ya, mari 5 penting karakter yang selalu saya sampaikan. Memiliki rasa cinta kepada Yesus. Kalau kita cinta, mari kita ikuti jejak Yesus, memiliki sifat rendah hati. Ketiga, memiliki sifat taat. Keempat, memiliki sifat setia. Raja Daud setia sama Tuhan. Dan dia komit sama Tuhan. Yang kelima, hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Seandainya yang kelima, Bapak Ibu mungkin seringkali berbuat salah, minta ampun sama Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jikalau kita mengaku segala dosa kesalahan kita, maka Tuhan setia dan adil, akan menyucikan kita. Waktu mari komitmen kita. Yang kelima, hiduplah di dalam kekudusan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan selalu minta Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat. Kau bentuk hidup kami Bapa, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena kita tadi sudah baca firman Tuhan. Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya ku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Amin. Kita takut sama Tuhan. Sungguh takut sama Tuhan. Ya, sebab hidup kita, nafas kita ada di dalam tangan Tuhan. Dalam Ayub 12 ayat 10, nyawa segala manusia ada di dalam tangan Tuhan. Maka kita tidak boleh sembarangan seenaknya, saudara ya. Coba saya mau baca Ayub 12 ayat 10. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala hidup dan nafas setiap manusia. Termasuk nafas Bapak, Ibu, saudara, dan saya ada di dalam tangan Tuhan. Maka setiap oksigen yang kita hirup, setiap nafas, katakan, Yesus, terima kasih Tuhan. Dan pakailah hidupku yang sisa ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dan selalu minta ampun sama Tuhan. Karena kita tidak terlepas dari dosa dan salah. Tidak terlepas dari segala kesalahan, kelemahan kita. Itu bukti kita minta ampun, itu bukti rendah hati. Kalau Bapak Ibu tidak pernah minta ampun berarti sombong.
Belajar kita minta ampun sama Tuhan. Memang dosa kutukan sudah diampuni Tuhan pada waktu di atas kayu salib. Kita dulu kan punya nenek moyang dosa kutukan ya. Ya, ada prajurit Romawi itu. Dia ngomong pada waktu Yesus mau disalib. Biarlah itu tanggungan kami, dia bilang. Biar kami yang tanggung. Itu kutuk itu. Oleh itu keturunan orang tua kita yang banyak salah, saudara. Ya, banyak ke dewa-dewa, ke patung-patung. Itu murka Tuhan ya kepada nenek moyang kita. Oleh itu kita minta ampun sama Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Dosa kutukan kita kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan sudah lepaskan. Tapi dosa hari-hari yang selalu kita kerjakan ya, itu kita selalu minta ampun sama Tuhan. Supaya Roh Kudus kan menuntun hidup kita. Supaya kita tidak berjalan serong terus-menerus. Supaya kita tidak hidup di dalam dosa terus-menerus. Tidak. Jangan jadi hamba dosa. Tapi marilah Tuhan mau pakai kita menjadi hamba kebenaran. Amin. Saya mau baca firman Tuhan. Mari. Semua karena anugerah Tuhan, kita makin hari makin cinta Tuhan. Karena kita menantikan kedatangan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, menantikan kedatangan Tuhan, kita harus hidup makin hari serupa dengan Tuhan Yesus. Supaya nanti kalau sangkakala Allah berbunyi, kita minta sama Tuhan, nama kita disebut dan kita diangkat, rapture, masuk bersama dengan Tuhan Yesus, bersama orang kudusnya Tuhan. Amin. Saya mau baca kitab Nabi Saya Puji Tuhan. Malam ini kita baca pasal 64 ya. Tadi pagi pasal 63 sudah lulus, sudah sukses. Berarti tinggal pasal 64, 65, 66 saya 3 pasal lagi ya. Udah selesai karena kitab Nabi Isa ini ada 66 pasal. Semua bacaan yang pertama. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Bayangkan saudara ya. Kalau seandainya Tuhan izinkan langit dan bumi koyak semuanya sudah hancur. Wah, nanti itu akan terjadi. Wah. Tidak pernah kita melihat seperti ini peristiwa di langit sampai dikoyakkan sama Tuhan. Karena Tuhan berkuasa ya. Karena ayat ketiga, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan. Seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu. Kalau belum pernah dari dahulu langit dikoyak-koyak saudara. Goncangan gempa bumi yang dahsyat belum pernah terjadi. Tapi nanti akan terjadi saudara. Belum pernah terjadi di dunia di skala Richter. Gempa bumi 9 sampai 10 belum pernah. Ya. Paling terjadi adalah 7 lebih. Ya, di Jepang mungkin 8 ya. Tapi enggak jarang itu saudara. Kalau sampai terjadi enggak ada gedung-gedung yang kuat saudara, hancur semua. Tapi nanti kata firman Tuhan akan terjadi. Kalau itu mari sebelum itu terjadi, mari kita mempersiapkan diri. Kita hidup benar sama Tuhan. Kita mau cinta sama Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Kita mau di saat ini kita mau bangun hidup kita hubungan sehat dengan Tuhan. Ada yang keempat, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Allah di sini kalau Bapak baca Alkitab ya, makanya pentingnya Bapak Ibu tolong kalau saya bacakan Alkitab, Bapak Ibu juga selain dengar kalau bisa buka Alkitab juga ya bersama-sama supaya sudah bisa tahu di sini bukan Allah A besar, L besar, L besar, A besar, huruf besar semua tidak. Tapi huruf kecil semua. Allah dimaksud di sini ada dewa. Ya, karena dulu banyak bangsa Israel masuk saat ini banyak manusia menjadi dewa, menjadi patung, berhala, itu tidak boleh ya. Jadi seorang dewa, patung, berhala yang bertindak belum pernah ada seorang dewa patung yang bisa nolong kita, itu dibikin manusia. Ya, patung buatan manusia. Ya, tidak ada bisa menolong dia, tidak bisa ngomong, nggak bisa mendengar, ya nggak bisa. Tapi hanya Tuhan Yesus Kristus yang maha segala-galanya. Hanya Engkau Tuhan yang berbuat demikian itu di kalimat yang terakhir. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa terhadap Engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Ini Tuhan Yesus begitu cinta kepada kita ya, tapi jangan kita memberontak sama Tuhan. Ya wajar kalau Tuhan marah. Karena Tuhan itu baik seperti kita juga sama. Kalau kita baik sama seorang tapi orang itu berbuat jahat sama kita, ya kita tidak bisa terima kan gitu. Ya. Nah, sampai dengan Tuhan karena Tuhan punya kedaulatan. Allah tidak bisa membiarkan dirinya dipermainkan. Baca Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu akan dituai. Jadi kita belajar hormat sama Tuhan.
Belajar kita takut sama Tuhan. Selamat kalau kita takut sama Tuhan, ya. Demikian kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Gak ada yang bersih dalam kehidupan kita. Gak ada yang sombong kita hidup kudus, tidak. Tapi belajar kita mau hidup benar sama Tuhan. Belajar kita mau hidup kudus. Belajar kita rendah hati. Belajar kita mau taat kepada firman Tuhan. Belajar kita mau senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Supaya Roh Kudus akan menguduskan kita. Roh Kudus akan membentuk sifat karakter kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tapi butuh waktu, kita diproses. Yang penting Bapak Ibu, ada kerinduan. Beda dengan orang yang tidak kerinduan keras kepala. Tapi bagi kita mari ada kerinduan. Hati mau dibentuk sama Tuhan untuk memiliki karakter Kristus. Ayat ke-7, tidak memanggil namamu atau bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Kenapa saudara? Kok Tuhan menyembunyikan? Karena banyak dosa yang dilakukan oleh manusia. Seperti di dalam Yesaya 59 ayat 1. Bukan karena Tuhan tidak mau mendengar tangan singkat, tapi karena dosa yang memisahkan kita. Tapi ayat ke-8, tapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan. Amin. Kita adalah buatan tangan Tuhan Yesus, tanah liat. Kita minta Tuhan, bentuklah hidupku. Tunjukkan jalanmu seperti yang tadi saya bacakan firman Tuhan. Tunjukkan jalanmu Tuhan dalam kehidupanku. Ayat yang ke-9, ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan jangan mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Ini bentuk rendah hati. Kita minta sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni. Biar rahmat anugerah-Mu turun, senantiasa menuntun hidupku, untuk aku melangkah di dalam jalan-Mu yang sempurna. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun. Yerusalem sunyi sepi, bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji Engkau, sudah menjadi umpan api, maka milik kami yang paling indah sudah menjadi runtuhan. Ayat 12 yang terakhir. Melihat semuanya ini, ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri, masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat. Ampun, dalam nama Yesus. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Dengan segala kerendahan hati kita rendah hati datang kepada Tuhan. Bentuk hidupku Tuhan. Minta ampun segala dosa, segala kesalahan. Selalu kalau saya berdoa, selalu minta ampun Tuhan. Karena saya akui saya orang berdosa, tidak ada arti apa-apa. Rentan terhadap dosa. Pikiran kadang-kadang kita tidak sadar. Pikiran yang ngaco. Hati kita, hati tanpa kita sadar, benci sama orang. Seringkali kita berbuat dosa kepada Tuhan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, kita minta sama Tuhan, ampun, Engkau bentuk hidupku. Tuntun hidupku Bapa, supaya aku melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Minta sama Tuhan, buatlah jalan-Mu Tuhan dalam hidupku. Tuntun hidupku. Maka pentingnya kita baca firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan pagi malam, supaya kita makin hari makin dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Buatlah jalan-Mu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan anjuranku tanah liat, amin, haleluya. Biar Kau kerjakan, amin, haleluya. Turut mau-Mu bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus. Ku mau duduk diam di kaki-Mu, amin, haleluya. Buatlah jalan-Mu. Marilah kita semua mau seperti Maria dalam Injil Lukas 10 ayat 39. Maria duduk terus menerus mendengarkan firman Tuhan. Maria mau dibentuk sama Tuhan. Demikian hidup kita mau dibentuk. Tuhan katakan, aku tanah liat, Engkau penjunanku yang sempurna. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus, haleluya, untuk menjadi serupa dengan Engkau sempurna Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, sampai aku masuk ke surga, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sampai aku masuk ke surga bersama Engkau Bapakku Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, pribadi-pribadi kita mari berlututlah sama Tuhan. Datang menyembah kepada Yesus. Tuhan, tuntun hidupku supaya aku melangkah di dalam rencana-Mu yang sempurna. Dan sebelum berbaring tidur, Tuhan, biar aku dapat tidur dengan nyenyak. Aku serahkan tubuh, jiwa, rohku ke dalam tangan-Mu. Biar seluruh hidupku Engkau bentuk terpelihara sempurna, tidak bercacat celah, sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.